Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya, teman-teman. Jangan lupa untuk menjaga kebersihannya dan jangan lupa untuk olahraga juga untuk ibadah teman-teman semuanya ya, teman-teman. Nah, hari ini kita sebelumnya sudah belajar tentang pengelompokan manusia, yaitu berdasarkan jenis kelaminnya. Ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Oke teman-teman, ada laki-laki, ada perempuan. Oke, kemarin juga belajar tentang bagaimana tugas seorang ayah, seorang ibu, kakek, nenek, anak, semuanya ya. Sudah belajar kita bagaimana tugasnya, bagaimana pekerjaannya. Ada ayah misalnya sebagai petani, ayahnya pergi ke sawah, teman-teman, dia pergi ke sawah dan menanam padi atau mengairi sawahnya, sawah dan ladangnya, atau yang ayahnya yang bekerja di kantoran. Nah, boleh juga ada banyak lagi mungkin pekerjaan atau kegiatan ayah kita di rumah. Ada juga kegiatan atau pekerjaan dari ibu. Mungkin ada ibunya yang ibu rumah tangga atau mengasuh adiknya di rumah, memasak, ya, mencuci pakaiannya, dan sebagainya. Ada juga yang orang tuanya atau ibunya sebagai wanita karir, mungkin mengajar, sebagai guru. Itu adalah merupakan salah satu profesi atau kegiatan dari orang tua kita. Nah teman-teman, setelah itu kita ada pengelompokan orang tua. Pengelompokan berikutnya adalah pengelompokan orang berdasarkan usianya, atau pengelompokan di sini kita khususkan anggota keluarga kita. Ya teman-teman, siapa yang tahu umur kakeknya berapa, umur neneknya berapa? Kalau masih ada ya, umur orang tuanya berapa, umur ayah bundanya berapa, umur kakak adiknya berapa, apakah kategorinya apakah termasuk dalam kategori anak-anak, ya, kategori remaja, kategori dewasa. Nah, pengelompokannya ada 3. Oke teman-teman, pengelompokannya ada 3. Nah, antara pengelompokan anak-anak, usianya adalah yang pertama, kelompokan anak-anak. Usianya adalah mulai dari 0 sampai 12 tahun. Oke teman-teman, 0 sampai 12 tahun. Oke, 0 sampai 12 tahun itu adalah kategorinya anak-anak. 13 tahun sampai 17 tahun adalah kategorinya adalah remaja. Oke, remaja. Nah, kemudian 18 tahun ke atas itu pengelompokannya adalah dewasa. Nah, apakah teman-teman termasuk kategori anak-anak, remaja atau dewasa? Nah, kalau teman-teman semuanya mungkin termasuk semuanya adalah kategori anak-anak. Kenapa? Karena usianya adalah usia 0 sampai 12 tahun. Oke teman-teman, itu pengelompokan berdasarkan anak-anak. Mungkin yang remaja ada udah uninya, ada saudaranya mungkin yang di rumah, atau kakaknya yang usianya 13 sampai 17 tahun. Nah, itu adalah pengelompokannya adalah remaja. Mungkin uninya di SMP, SMA, umurnya antara 13 sampai 17 tahun, itulah remaja. Oke teman-teman, 18 tahun ke atas. Nah, mungkin pengelompokannya adalah orang tua kita. Mungkin orang tuanya ada umurnya 40 tahun, ada yang orang tuanya umurnya mungkin yang 35 tahun, atau sampai 50 tahun. Itu adalah pengelompokannya adalah dewasa. Oke teman-teman, teman-teman berapa umurnya sekarang ya? Apakah ada 7 tahun? Ada yang 8 tahun mungkin. Nah, kira teman-teman kelas 2 ada 7 tahun atau 8 tahun. Itu berarti kategorinya adalah anak-anak. Oke teman-teman, cari tahu ya berapa umur dari teman-teman semuanya. Oke, berapa umur dari anggota keluarga teman-teman semuanya, apa umurnya? Oke, misalnya Ustadz, ayah Ustadz umurnya 51 tahun, ibu Ustadz umurnya 49 tahun. Oke, Ustadz umurnya 25 tahun. Oke. Nah, itu pengelompokannya berarti kalau di atas 18 tahun berarti itu adalah dewasa. Oke teman-teman, itu pengelompokan berdasarkan umur atau usia
Oke teman-teman, tentukan ya di rumahnya semua anggota keluarganya siapa saja. Kalau masih ada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman, nah tentukan usianya dan kategori mana mereka. Apakah termasuk kategori anak-anak? Nah, apakah termasuk kategori remaja atau kategori dewasa? Oke teman-teman, itu pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum. Baik teman-teman, alhamdulillah kita hari ini ditemani oleh Zaoja. Nah, teman-teman, nanti Zaoja akan mengajarkan sesuatu kepada kita loh teman-teman. Kira apa ya Zaoja? Nah, Ustazah akan mengajarkan tentang tepuk teman-teman. Nah, apa Zaoja? Nama tepuknya adalah tepuk anak sehat. Gimana caranya tuh Zaoja? Caranya nanti teman-teman tonton video Ustazah. Nah, teman-teman ikuti ya bersama orang tua, bersama kakak, atau bersama adiknya. Dan harus semangat ya teman-teman. Oke, kita akan mulai Zaoja. 1, 2, 3. Tepuk anak sehat, hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna, disayang, sesama. Oke teman-teman, kita ulang lagi saja. Tepuk anak sehat, Hidup bersih, badan sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna, disayang, sesama. Teman-teman harus semangat ya dalam bertepuknya nanti ya. Oke, saya tunggu videonya nanti bersama ayah, orang tua, adik kakak, dan semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini kita sudah selesai bertepuk. Tepuk apa tadi teman-teman bersama Zaoja? Tepuk anak sehat. Ternyata ada hubungannya loh teman-teman dengan materi kita hari ini. Kita akan belajar PAI di pembelajaran ketiga tentang hidup sehat dan bersih. Nah teman-teman pasti sudah tahu bagaimana cara hidup sehat dan supaya kita bersih. Nah teman-teman, nanti Ustazah akan menjelaskan beberapa hal kepada teman-teman ya. Yang pertama nanti Ustazah akan menjelaskan hadis tentang hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga nanti Ustazah akan menjelaskan apa manfaat hidup bersih dan sehat itu. Nah teman-teman, sebagaimana dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa mukmin yang sehat, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena orang yang lemah itu berarti dia tidak menjaga kesehatan badannya. Oke teman-teman, bagaimana cara kita menjaga kebersihan kita? Yang pertama kita harus menjaga kebersihan badan kita terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana caranya supaya badan kita ini bersih? Teman-teman tentu sudah tahu, yaitu dengan cara mandi dengan menggunakan sabun dan air yang bersih supaya badan kita ini bersih ya teman-teman. Nah, kalau kita merasa badan kita kotor, maka kita segera mandi. Karena pada saat sekarang ini kita lagi pandemi ya teman-teman, jadi harus menjaga kebersihan badan kita supaya virus-virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian apa lagi yang kita jaga supaya kita bersih dan sehat? Nah, yang kedua ternyata kita harus menjaga kebersihan pakaian kita ini loh teman-teman. Pakaian yang sudah seharian kita pakai, mesti kita apain lagi? Nah, tentu kita cuci dengan menggunakan deterjen ya teman-teman, supaya virus dan bakteri-bakterinya itu keluar dari pakaian kita dan bisa kita gunakan lagi setelah bersih ya teman-teman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan supaya bersih yaitu kamar kita terlebih dahulu harus bersih. Kemudian rumah kita, halaman perkarangan rumah kita harus bersih semuanya ya teman-teman, supaya kita merasa nyaman berada di dalam rumah kita. Oke teman-teman, ternyata Rasulullah mengatakan bahwa orang yang bersih itu adalah orang yang memiliki iman yang bagus. Sebagaimana dalam hadis beliau yang dikatakan, nanti teman-teman hafal ya hadis tentang kebersihan ini. Dengarkan Ustazah ya, Ustazah akan menyebutkan 1-3 kali. Oke, Ustazah akan menyebutkannya. Dengarkan Ustazah ya.
yaitu an-nazafatu minal iman. Saya ulangi, an-nazafatu minal iman. Oke, satu kali lagi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke teman-teman, nanti dihafal bersama ayah bundanya di rumah ya. Apalagi yang Ustazah katakan tadi, kita sudah berperilaku hidup bersih. Nah, apa kira-kira ya teman-teman manfaat hidup bersih ini? Nah, ternyata manfaat hidup bersih ini yang pertama, selain kita dicintai dan disayang, yang pertama kita lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama manfaatnya ya teman-teman. Dan yang kedua, kita memiliki banyak teman karena kita bersih nih, nggak bau, maka teman-teman akan senang berteman dengan kita. Jadi kita akan memiliki banyak teman. Dan yang ketiga, ketahanan tubuh kita ini akan tidak mudah diserang penyakit. Jadi daya tubuh kita ini akan bagus sehingga tidak terserang oleh virus-virus yang berada di luar. Dan yang keempat yaitu kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, teman-teman, jangan lupa ya tetap jaga kesehatannya karena kita lagi pandemi, seperti yang Ustazah katakan tadi, kita lagi pandemi. Jadi kita harus menjaga kesehatan badan kita dan lingkungan rumah kita supaya kita tetap selalu sehat dan kuat. Oke teman-teman, sekian pembelajaran dari Ustazah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.